Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 di jilid 4C. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal ayo berlatih di tema 6 ya, cita-citaku, masih di subtema 1. Oke, untuk itu mari kita simak bersama-sama untuk soal ayo berlatih kali ini. Dan kita kali ini masih di halaman 14 yang akan kita bahas ya, muatan pelajaran PKN. Ini tentang menjelaskan keragaman karakteristik individu di lingkungan rumah ya. Kita mulai dulu untuk soal nomor 1 ya. Nomor 1, apakah cita-citamu? Kemudian apa yang mempengaruhi cita-cita tersebut? Nah, untuk cita-cita sendiri di sini mungkin ada berbagai macam ya, dan tentunya mungkin tidak sama. Ada yang bercita-cita mungkin menjadi arsitek, menjadi dokter ya. Mungkin ada yang bercita-cita menjadi pegawai kantor lah, ada banyak sekali ya. Tentunya untuk cita-cita di sini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Oke, di sini untuk yang nomor 1 sudah saya tuliskan. Di sini saya berikan satu contoh ya untuk cita-cita. Di sini lah, ini cita-citaku ingin menjadi arsitek. Kenapa ingin menjadi arsitek? Karena aku sangat suka menggambar rumah dan juga gedung ya. Ini dipengaruhi oleh hobi atau kesukaan ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Apakah cita-citamu berbeda dengan kakak atau adikmu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, ini dalam satu keluarga sendiri juga terkadang cita-cita itu berbeda ya, tidak sama antara kakak dan adik. Ada pula yang mungkin sama. Oke, di sini untuk yang nomor 2 saya tuliskan. Ini contohnya jawabannya ya. Iya, berbeda. Tetapi dengan perbedaan itu kita harus menghargai cita-cita orang lain atau menghargai cita-cita saudara kita sendiri ya. Itu untuk yang nomor 2. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan makna dari arti semboyan tersebut ya. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya itu apa? Oke ya. Jadi makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, tetap harus saling menghargai dan menghormati dan tetap bersatu. Itu makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor terakhir ya, nomor 4. Bagaimana jika setiap anggota keluargamu bersikap tidak sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, kira-kira bagaimana yang terjadi kalau ada atau di setiap anggota keluarga tidak bersikap yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan, dan tentunya suasana di rumah akan menjadi tidak nyaman ya. Ini penjelasan untuk ayo berlatih halaman 14 ya, muatan pelajaran PKN, dan nomor 4-nya itu di halaman 15 ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke pendamping pembelajaran 4 ya. Ini tentang menjelaskan keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Kalau tadi di lingkungan keluarga, sekarang di lingkungan sekolah. Tetapi mungkin
sebelum kita ke soal ayo berlatih di halaman 15, mungkin sedikit materi yang akan saya bacakan ya. Di sini ada yang penting mungkin ya. Ini ada 4 manfaat keragaman karakteristik individu. Jadi setiap individu itu memiliki karakter yang berbagai macam, tetapi di sini ada beberapa manfaatnya. Di antara ini dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing ya. Jadi walaupun ada perbedaan tetapi justru ini bisa melengkapi kekurangan masing-masing. Kemudian yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang keempat, dapat belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat yang positif. Ini 4 manfaat keragaman karakteristik individu ya. Jadi setiap individu punya karakter masing-masing, tetapi di sini ternyata memiliki banyak manfaat. Ini diantaranya 4. Jadi ini tidak hanya berlaku di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah juga berlaku. Maka di sini saya bacakan ya tentang manfaat keragaman karakteristik individu. Misalnya di sini di materi juga diceritakan ada Jonas dan Dedi. Coba saya bacakan sebelumnya ya. Jadi selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah tadi ya, di mana keragaman karakteristik memiliki 4 manfaat. Nah, misalnya antara kamu dengan teman sekelasmu seperti Dedi dan Jonas. Cita-cita antara Dedi dan Jonas berbeda. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek, sedangkan Jonas bercita-cita menjadi seniman. Nah, ini kan cita-citanya berbeda ya. Selain itu, Dedi juga berbeda suku bangsa dengan Jonas. Dedi berasal dari suku Jawa, sedangkan Jonas berasal dari suku Ambon. Ciri fisik mereka juga berbeda. Dedi berambut lurus dan Jonas berambut keriting. Walaupun berbeda, Dedi dan Jonas tetap berteman baik. Mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Mereka juga saling menghargai. Nah, ini perbedaan cita-cita ya, tetapi tetap harus saling mendukung karena justru di sini bisa saling melengkapi. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1 ya. Berasal dari suku apakah teman di sebelahmu? Nah, ini karena di sini biasanya di Pulau Jawa ya, kalau kita yang ini saya bacakan ya. Ini biasanya selain suku Jawa, nah di Jawa itu ada suku Sunda ya, di Jawa Barat ya. Oke, maka di sini saya tuliskan untuk yang nomor 1 itu suku Sunda, karena kebanyakan adalah suku Jawa dan juga suku Sunda. Kalau suku sendiri ada berbagai macam, contohnya tadi ada Dedi dan Jonas itu ya, dari Ambon dan juga dari Jawa ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Apakah cita-citamu berbeda dengan teman-teman sekelasmu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, ini kebanyakan tentulah berbeda ya. Oke, ini saya tuliskan jawabannya iya, berarti berbeda. Dan saya harus menghargai perbedaan cita-cita tersebut. Kita lanjut ke nomor 3. Bagaimana sikap yang baik agar kerukunan dapat tercipta di sekolah? Nah, ini sikap yang baiknya bagaimana? Dengan saling menghormati dan menghargai antar teman. Nah, itu. Kemudian kita ke nomor 4. Dalam meraih cita-cita, kamu harus belajar dengan giat. Misalnya ada pelajaran yang tidak kamu mengerti seperti yang dialami Jonas. Dia masih belum mengerti beberapa bagian materi pelajaran matematika. Pertanyaan yang A, apa yang sebaiknya dilakukan Jonas? Nah, jadi dia tidak mengerti beberapa bagian pelajaran matematika ya. Nah, yang dilakukan Jonas adalah nih ya. Jawabannya adalah bertanya kepada teman ya, tentunya teman yang sudah bisa ya. Atau kalau mungkin temannya tidak bisa juga, bisa langsung bertanya ke bapak atau ibu guru atau bertanya ke guru. Kemudian yang B, Dedi pandai dalam pelajaran matematika. Bagaimana sebaiknya sikap Dedi kepada Jonas? Nah, ini karena dia pandai dan juga berteman, maka sikap Dedi harusnya adalah membantu menjelaskan kepada Jonas ya. Oke, ini jadi pembahasan soal ayo berlatih di halaman 14 dan juga 15
buku Bu Pena ya 4C tema 6 subtema 1 aku dan cita-citaku. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan ya. Jadi di sini saya berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tentulah jawabannya tidak hanya satu ya. Jadi kalian mungkin kalau ada pendapat yang lain juga bisa dituliskan ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.